warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman calon guru penggerak Nusantara. Saya Erika Narulitasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari kota Surabaya. Selamat pagi juga fasilitator saya Ibu Titi Wahyuni dan juga pengajar praktik saya Bapak Aris Afandri. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata 2.3 tentang coaching akademik bersama rekan saya, Ibu Salisatul Istiqomah. Biasa dipanggil Miss Iis. Nanti itu yang akan saya pakai dalam percakapan selanjutnya. Saya akan mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi. Assalamualaikum Miss Iis, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Okay. Gimana dengan Miss Erika? Alhamdulillah, sehat. Nah, kali ini saya akan melakukan tahapan pra-observasi coaching akademik seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, baik, kalau saya boleh tahu Miss Iis mengajar pelajaran apa ya? Saya mengajar PPKN di kelas 5. Oke, PPKN kelas 5. Tujuan pembelajaran kali ini apa Miss Iis? Yaitu mengajarkan kepada anak-anak persatuan dan kesatuan, kemudian fokusnya di hidup rukun. Oke. Nah, apa yang ingin Miss Iis capai dengan tujuan pembelajaran ini? Jadi kalau hidup rukun itu mulai dari yang terkecil ya, anak-anak di lingkungan keluarga masing-masing dengan adik, dengan kakak, dengan ayah dan ibu, kemudian skop lebih luas lagi yaitu di lingkungan sekolah dengan background orang tua dan background teman yang bermacam-macam. Kemudian mereka bisa menerapkan juga hidup rukun di lingkungan tetangga. Bagaimana mereka itu bisa menjaga kerukunan antar tetangga. Kadang kan kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu bahkan orang yang di depan rumahnya saja tidak kenal. Iya, benar sekali. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini apakah ada area pengembangan khusus yang ingin Miss Iis capai? Kalau pengembangan area khusus itu kalau di tahap SD itu kan mereka mampu menganalisis mana sih sikap-sikap yang memang mencerminkan dan bagaimana sikap-sikap yang bisa menjaga kerukunan itu tetap ada. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu mengaplikasikan dalam keseharian. Misalkan mereka ketika ada permasalahan atau ketika dalam beraktivitas atau apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga kebersamaan itu atau kerukunan itu tetap ada. Oke. Nah, sejauh ini respon anak-anak terhadap proses belajar ini seperti apa? Kalau PPKN itu kan hal-hal keseharian ya. Yeah. Jadi kalau kita mau secara materi kita menyampaikan ilmu itu kayaknya masih sangat kurang sekali. Awalnya itu ya memang kita mulai dari slide dan sebagainya menjelaskan itu. Tapi kok anak-anak ini masih masih banyak yang belum memperhatikan. Karena memang anak-anak ini namanya anak SD itu kan pengennya yang apa yang dilakukan langsung gitu. Jadi awalnya saya kasih materi atau PPT atau PowerPoint, saya jelaskan ini dan sebagainya, persatuan itu apa dari lingkup yang paling kecil sampai yang paling luas. Anak-anak masih tidak terlalu untuk memperhatikan gitu. Oke, berarti kalau dalam bentuk PPT masih belum terlalu memperhatikan ya. Lalu bagaimana strategi yang Miss Iis terapkan kemudian? Terus kemudian di pertemuan selanjutnya itu saya ibaratkan dengan permainan. Jadi kalau kita permainan misalkan maju kayak anak-anak itu memegang pundak masing-masing, nah itu kan salah satunya ya. Kalau itu kan salah satu contoh kebersamaan. Bagaimana teman satu dan lain saling support, saling berkoordinasi, saling dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi bagaimana permainan itu bisa bisa sukses gitu lah. Jadi itu ibaratkan kalau dalam keseharian. Jadi anak-anak juga ketika bermain itu kan memang senang ya. Iya. Terus kemudian setelah bermain ditarik menjadi kesimpulan apa sih permainan itu, yang manfaat permainan itu, dan kita analogikan apa hubungannya dengan hidup. Jadi itu
kesimpulannya anak-anak sendiri yang membuat atau Anak-anak sendiri yang membuat. Jadi dari permainan tadi, apa yang kita dapatkan? Oh, kita harus paham ini, kita harus mengerti temannya ini. Kalau ini sakit, kita harus bagaimana caranya. Jadi itu anak-anak yang akhirnya bisa apa ya, mengambil makna dari permainan. strategi untuk pembelajaran selanjutnya apa yang akan dilakukan? Untuk selanjutnya itu kan kita itu masih yang untuk assessment itu kan masih teks tulis ya. Iya. Nah, mau nggak mau kan kita memang harus memberikan sebuah kasus. Misalkan dalam sebuah apa, kemudian kita bertemu dengan teman yang berbeda agama, kemudian mungkin ada tentang kalau di keluarga ya, adik mempunyai kesukaan makanan yang berbeda dan kita sikap kita bagaimana, boleh nggak kita ngejek dan sebagainya. Jadi untuk latihan soal itu kita kasih beberapa apa ya, kasus ya kayak gitu ya. Iya, Studi kasus, kemudian apa yang harus mereka lakukan dari kasus tersebut. Baik. Apakah ada pengembangan pembelajaran lagi terkait hidup rukun ini? Kalau saya rasa nggak ada. Jadi kalau sekarang anak kelas 5 pun itu kan di encourage untuk yang literasi ya. Jadi yang kita berikan itu tidak hanya studi kasus tapi tentang beberapa berita, kemudian anak-anak diminta untuk mencari informasi yang ada di dalam berita meskipun itu terkait persatuan dan kesatuan dalam bentuk luas gitu. Itu sih kalau pengembangannya. Oke, baik. Saya mohon izin nanti untuk datang ke kelas Miss Iis untuk melihat pembelajaran kelas ya. Baik, terima kasih Miss Iis. Demikianlah tahap praobservasi yang saya lakukan bersama coach saya Miss Iis hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Han? Stay away from the chairs. Oke, hari ini kita akan bermain tentang persatuan ya, persatuan yang mencerminkan persatuan. Nah, nanti ketika Mrs. bilang maju, kalian harus semuanya maju. Kan nggak bisa kalau kita nggak bersatu, semuanya nggak bisa maju. Akhirnya nanti kita pecahkan begitu. Oke, bisa. Kalau Mrs. bilang mundur, kalian juga mundur. Oke, sudah jelas? Oke, one. Pegang pundak temannya. Depan. Maju. Yang baik, mundur. Mundur. Maju, mundur. Maju, Lah, ayo. Sakit nggak? Kalau temannya pegangnya sakit nggak? Kalau merasa sakit bilang. Ya temannya.
tadi kita menyaksikan proses pembelajaran di dalam kelas Miss Iis tentang PPKN di kelas 5. Selanjutnya kita akan melakukan observasi pasca pembelajaran di kelas. Miss Iis, kita ketemu lagi. Iya, Miss Erika. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari proses pembelajaran yang tadi dilakukan oleh Miss Iis, apa yang bisa Miss Iis refleksikan? Jadi yang pertama itu memang kita harus bisa mengkondisikan kelas ya. Jadi sebelum permainan peraturannya itu memang harus jelas, karena namanya anak SD ya, ketika diajak bermain tentu tidak mudah ketika harus dibariskan, kemudian dikelompokkan dan sebagainya. Jadi harus peraturannya harus jelas yang pertama. Terus kemudian yang kedua, instruksinya juga harus jelas. Anak-anak mau ngapain gitu. Terus kemudian yang ketiga, ketika permainan pun itu memang instruksi kita juga harus jelas agar mudah dipahami oleh anak-anak. Karena permainan itu kan seperti materi yang implisit ya. Jadi tidak terserap langsung oleh anak-anak, tapi anak-anak merasa senang. Nah, pas setelahnya itu baru anak-anak memahami bahwa oh ternyata setelah permainan itu ada manfaatnya. Gitu. Jadi mengkaitkan antara permainan dan materi yang kita sampaikan itu memang perlu disiapkan sebelumnya. Jadi anak-anak bisa memahami kegiatan kita hari ini itu tujuannya apa. Oke. Nah, dalam melaksanakan proses belajar tadi, adakah masalah yang dihadapi? Kalau masalah sih mungkin kita harus cepat ya merespon ketika ada anak-anak yang memang kurang bisa mengikuti instruksi, kemudian ada anak-anak yang memang di luar dari, misalkan namanya anak keinginannya banyak ya. Jadi istilahnya tegas lah gitu. Saja sih. Goals dari permainan ini tadi apa ya? Jadi goals permainan itu kan itu permainan yang memang membutuhkan kekompakan. Terus kemudian komunikasi antar satu dan lainnya. Terus kemudian bagaimana kekompakan dan komunikasi itu bisa membuat tim tersebut itu istilahnya mengikuti instruksi dengan baik. Ketika tidak ada komunikasi seperti yang di grup yang paling kanan tadi itu kan akhirnya terpisah, ada yang maju, ada yang mundur. Jadi kita ibaratkan kalau memang kerukunan itu juga sama ya. Kalau tidak ada komunikasi, tidak saling ngomong, tidak saling mengutarakan apa yang diinginkan, itu kan akhirnya akan bisa jadi perpecahan. Dari skala 1 sampai 10, kendala yang dihadapi Miss Iis dalam proses belajar ini ada di skala keberapa sih? Untuk yang khusus yang persatuan ini ya, kalau skalanya sih yang 4. Karena kelasnya masih mudah di-handle ya. Dan anak-anak masih bisa mengikuti instruksi. Nah, adakah kendala atau hambatan terbesar dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Kalau kayak gitu itu terlebih pada memahamkan anak-anak terhadap soal ya. Jadi kalau kayak gitu kan mengajarkan anak-anak dalam keseharian dan merefleksikan atau mencontohkan anak-anak kegiatan dalam keseharian. Tapi dalam soal itu kan belum tentu keseharian yang kita ujikan kan gitu. Ada dari berita, ada dari infografis, kemudian ada yang dari bacaan, kemudian anak-anak diminta untuk membaca sebuah kasus, itu kan bagaimana meminta anak-anak itu menggambarkan yang dibaca itu kan juga cukup challenge tersendiri ya. Tuh, jadi itu sih. Apa kesimpulan yang bisa didapat Miss Iis dari kegiatan coaching ini? Kalau satu mungkin kita saling sharing ya. Ketika nanti semisal ada permasalahan yang saya hadapi, saya bisa langsung menceritakan gitu. Tapi itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita saling bisa refleksi. Jadi saya juga tahu, oh ternyata bagaimana sih pembelajaran saya, apakah sudah, kan kalau menurut saya sudah sukses misalnya, tapi kan belum tentu menurut orang lain. Misalkan banyak anak-anak yang belum memperhatikan atau apa dan sebagainya, itu kan bisa refleksi dari situ. Nah, adakah rencana tindak lanjut Miss Iis pasca sesi coaching ini? Iya, tadi untuk kita akan belajar sebuah kasus gitu. Jadi kalau anak-anak sudah paham,
sudah mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan hidup rukun, nanti kita langsung ke studi kasus, misalkan dari soal-soal cerita. Nah, itu kan anak-anak akan gambaran tersendiri. Baik, adakah masukan dari Miss Is untuk saya? Seharusnya saya yang harus balik. Adakah masukan dari Miss Erika sebagai apa ya tadi? Bukan fasilitator, apa tadi? Coach. Ya, coach ketika melihat pembelajaran saya gitu bagaimana? Sejauh saya melihat pembelajaran Miss Is itu kelasnya berlangsung cukup interaktif, anak-anak juga antusias mungkin karena ini permainan dan ini anak SD ya. Itu tadi Miss Is juga sudah merefleksikan bahwa instruksi yang jelas itu penting karena kalau tidak anak-anak akan susah memahami ini kita mau ngapain dan mengkaitkan antara permainan dengan materi. Kadang anak-anak itu hanya memahami oh ini kita lagi main-main, kita nggak tahu bahwa itu bagian dari proses belajar. Nah tadi Miss Is juga sudah mengkaitkan, sudah menyampaikan overall apa yang Miss Is lakukan sudah bagus. Terima kasih. Semoga saya juga bisa mendapatkan inspirasi dari sesi coaching. Terima kasih banyak. Sama-sama Miss Erika. Baik, teman-teman calon guru penggerak, itulah tadi aksi nyata saya di modul 2.3 tentang coaching akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di aksi nyata yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.